Baik, saya lanjut ya. Nah, jadi selesai terdeteksi oleh pertama oleh satelit, kemudian dari pesawat udara saya, kemudian setelah diyakinkan dengan pesawat betul ada kontak yang mencurigakan, akhirnya kita perintahkan KN Malore yang sedang beroperasi di sana untuk mendekat. Nah, berhasil jam 7.30 KN Malore sudah bisa melihat kontak secara visual bahwa itu memang dua kapal super tanker, saya ulangi, super tanker yang sedang melaksanakan transitmen atau dia merapat ya. Perlu diingat oleh teman-teman, kapal punya hak lintas damai, kapal negara manapun boleh melintas di sini selama dia tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, ini kapal ini bisa dilihat, ini ya gambarnya. Setelah dilihat oleh atau didekati oleh KN Malore, terlihat dua kapal super tanker yang sedang melaksanakan transit. Jadi tali-talinya menempel di antar kapal ini. Tolong layar sana nggak usah bergerak dulu, ya. Operator, udah operator. Nah, tolong jangan bergerak, biar semua konsentrasi ke sini dulu, ya. Oke, saya ulangi ya. Jadi setelah dilihat oleh KN Malore, ini terlihat dua kapal super tanker yang sedang melaksanakan transitmen. Ya. Ini yang jelas dilarang melaksanakan transitmen ini yang berada di ZTE Indonesia. Terus apa yang dilaksanakan oleh KN Malore? Tentunya KN Malore menggunakan komunikasi, kemudian isyarat untuk memerintahkan kapal ini suruh berhenti. Ya. Ternyata kapal ini tetap tidak mau berhenti, tetap jalan secara perlahan. Sambil jalan dia melaksanakan dumping atau membuang limbah, dan limbahnya juga bisa terlihat. Ini sudah kita ambil buktinya. Ini bisa dilihat ya teman-teman wartawan. Ini sudah kita foto pakai drone kita. Ya. Nah, ini salah satu bentuk pelanggaran yang dibuat. Selain dia juga tidak patuh terhadap perintah yang dilaksanakan oleh aparat, yaitu untuk berhenti, dia tetap jalan terus. Nah, ini kapal ini bisa dilihat ya, dua super tanker di sini. Kemudian ini limbah yang dibuang oleh kapal itu. Berikutnya, karena tidak mau berhenti, kita tetap melaksanakan sesuai aturan. Ya, jadi kita ada tahap-tahap prosedur aturan untuk menghentikan kapal ini. Mulai dari komunikasi, kemudian agak keras bicaranya, kemudian ngasih tembakan peringatan, ini perlu kita laksanakan. Nembak udara ke depan, kehaluan, kegulitan kapal, dia tetap tidak mau berhenti. Waktu itu memang tidak saya izinkan untuk menembak kapalnya. Sebetulnya aturannya kalau ada tahap-tahap yang terakhir boleh nembak, tapi karena ini bawa bahan bakar, ini kalau ditembak wah, bisa dampaknya luar biasa, bisa meledak kapal itu. Nah, sehingga tetap kita bayang-bayangi, kita ikuti terus. Tapi memang kapal ini karena nakal, ya. Jadi kapal ini akhirnya terus berjalan dan sampai masuk ke ZEE-nya Malaysia. Ya, yang tadinya melaksanakan dumping, membuang limbah, kemudian tertangkap tangannya ada di ZTE Indonesia, ini sampai masuk ke ZTE Malaysia. Nah, ini aturannya beda lagi, karena sudah melibatkan negara lain. Ya. Yang pertama, kita melaksanakan hot pursuit atau pengejaran seketika. Ya. Jadi kita ikutin terus, tapi saya tetap izin ke pihak Malaysia. Karena ya, Bakamla menjadi ketua ASEAN Coast Guard Forum, ya, ACF kemarin baru kita laksanakan rapat-rapat ini. Makanya hubungan Bakamla dengan APMM, ya, Agensi Penguatan Maritim Malaysia atau Bakamlanya Indonesia, Bakamlanya Malaysia atau Coast Guard-nya Malaysia, ini sangat luar biasa hubungannya. Jadi diizinkan sama dia untuk terus mengikuti. Ya. Jadi mulai setengah 8 pagi ya, sampai siang ini kita ikuti terus sampai masuk ke wilayah ZTE-nya Malaysia.
tim pemeriksa saya dengan rig, dengan skoci cepat, ya, ini tidak bisa naik karena kapal itu tinggi sekali dan tidak mau berhenti. Tapi terus kita ikutin kapal ini. Nah, akhirnya saya kontak dengan komandan APMNI Malaysia, dibantulah pasukan khusus dari APMM, pasukan khusus dari Coast Guard Malaysia. Dia menerbangkan helinya, jadi mulai saya kontak kurang lebih waktunya 2-3 jam dia sudah aksi di sini. Ya, sudah aksi, akhirnya dia menurunkan pasukan khususnya dari ini ke kapal super tanker yang bisa dilihat gambarnya. Ya. Ada 7 orang turun, sehingga kapal ini bisa dikuasai dan kapal itu akhirnya berhenti. Ini juga bisa dilihat gambarnya. Ini super tankernya, itu ada heli di depannya kelihatannya. Ini. Nah, akhirnya berhenti, kemudian baru kita mengirimkan tim dari skoci karet kita atau dari rig kita, dari skoci cepat kita untuk merapat. Akhirnya kita berkoordinasi di atas geladak kapalnya yang jadi target ini dengan pihak Malaysia, dengan APMM. Kemudian ada take over penyerahan, kapal ini diberikan ke tim kawal dari Indonesia, dan ini kita bawa ke Batam. Dan alhamdulillah hari Minggu menjelang malam itu sudah sampai Batam kapal ini dan sedang kita proses.